Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem informasi SDM. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Angga Ahmad Farizi, yang kedua Muna Al-Munawaroh, yang ketiga Nur Rahmawati, yang keempat Sophie Sriwahyuni, dan yang kelima Ulma Tria Diningrum. Definisi Sistem Informasi SDM. Sistem Informasi Manusia Sumber Daya Manusia atau HRIS merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM atau Human Resource Information System atau HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya ada 6 batasan sistem dari informasi SDM. Yang pertama yaitu data yang diperlukan, yang kedua integrasi dengan sistem ERP, yang ketiga efektivitas dan efisiensi, yang keempat keseluruhan, yang kelima kebijakan dan pengaturan, dan yang terakhir yang keenam kinerja dan pengelolaan. Selanjutnya yaitu lingkungan sistem. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penetapan lulusan universitas, serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Yang ketiga, serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Data serikat pekerja yang dibutuhkan misalnya kontrak-kontrak kerja dengan serikat pekerja, data pemerintah berupa aturan-aturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, misalnya upah minimum regional dan tunjangan hari raya. Yang keempat yaitu masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan juga internasional. Yang kelima, masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Dan yang terakhir, yang keenam, pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus, seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Input penghubung sistem informasi SDM adalah data yang mengalir dari sistem lain atau sumber lain yang terintegrasi dengan SISDM. Data ini menjadi jembatan yang menghubungkan subsistem dalam SISDM. Dengan adanya input penghubung ini, berbagai fungsi dan subsistem dalam SISDM bisa saling bertukar informasi dan bekerja secara lebih efisien. Sistem input sumber daya manusia. Sistem ini terdiri dari 3 bagian yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Di sini ada sumber data internal. Sumber data ini dapat terdiri dari 2 bagian. Yang ke-1, data keuangan yang dapat diambil dari basis data akuntansi.
Sistem SIA, Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang dilengkapi dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, data sumber daya manusia non-keuangan dapat diperoleh melakukan penelitian SDM. Sistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Selanjutnya ada sumber data eksternal. Sumber data eksternal dengan Human Resource Intelligence Data. Sistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintahan, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Selanjutnya, proses dalam pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia tidak terjadi pada lingkungan yang statis, tapi pada lingkungan yang selalu berubah. Karena itu, proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tidak pernah berhenti demi mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan waktu dan tugas yang harus dipikulnya. Nah, terdapat beberapa proses yang dilakukan dalam mengolah sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, perencanaan SDM. Aktivitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM yang ada di perusahaan saat ini, seperti informasi keahlian yang dimiliki dan yang diperlukan, lowongan pekerjaan yang ada, dan rencana penambahan atau pengurangan karyawan di bagian tertentu. Yang kedua, penerimaan. Aktivitas ini berkaitan dengan masalah pengadaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pencarian SDM biasanya dilakukan melalui koran, internet, penyalur tenaga kerja dari mulut ke mulut, dan mencari ke kampus-kampus. Yang ketiga, pemilihan. Aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari formulir pendaftaran atau lamaran yang diterima, interview, berbagai macam tes seperti tes IQ dan tes EQ, dan lain bentuk informasi yang dianggap perlu oleh manajemen SDM dalam penyeleksian untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang keempat, sosialisasi. Aktivitas ini dilakukan untuk membantu SDM yang baru diterima agar secara harus dapat beradaptasi dengan lingkungan intern organisasi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Aktivitas pelatihan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kinerja SDM saat ini agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien. Sedangkan program pengembangannya dimaksudkan untuk mempromosikan SDM tersebut. Selanjutnya, penilaian kerja. Aktivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja secara individu atau organisasi atau suborganisasi dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah promosi, mutasi, penurunan pangkat, dan pemecatan. Aktivitas ini mencerminkan nilai SDM tertentu bagi organisasi perusahaan. SDM yang menunjukkan kinerja yang baik akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau ditingkatkan keahliannya. Sedangkan SDM yang memiliki kinerja rendah akan diturunkan pangkatnya, dipindahkan ke posisi yang kurang penting atau bahkan dipecat. Materi selanjutnya adalah mengenai output. Output yang dihasilkan oleh sistem informasi SDM, yang pertama, informasi tentang perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, informasi pengelolaan atau pengolahan tenaga kerja. Yang ketiga, informasi rekrutmen. Yang keempat, informasi benefit. Dan yang terakhir, informasi lingkungan kerja. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia.
Tujuan dari sistem informasi sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem dan pengurangan yang sesuai dan juga penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Visi dan misi dari sistem informasi sumber daya manusia. Visi dari sistem informasi sumber daya manusia yaitu menjadi pionir dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efisien dan efektif melalui penerapan teknologi informasi yang inovatif dan berkelanjutan. Sementara untuk misinya, yang pertama, mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia yang integrasi dan user-friendly untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen tenaga kerja. Yang kedua, memastikan akurasi data sumber daya manusia dan penggunaannya sebagai landasan strategis dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, mendukung pengembangan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui analisis data yang komprehensif. Yang keempat, memberdayakan karyawan untuk menggunakan sistem informasi sumber daya manusia sebagai alat untuk pengembangan karir dan peningkatan kinerja. Yang terakhir, mengimplementasikan teknologi terbaru dalam sistem informasi sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sasaran sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi administrasi sumber daya manusia dengan mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam proses pengelolaan tenaga kerja. Yang kedua, memperbaiki akurasi data sumber daya manusia dengan tingkat kesalahan kurang dari 1% dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru sebesar 30%. Dan yang keempat, meningkatkan tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem informasi sumber daya manusia sebesar 20% berdasarkan survei tahunan. Yang terakhir, mengurangi tingkat turnover karyawan sebesar 15% dengan memberikan solusi yang tepat melalui analisis data sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manusia sumber daya manusia atau HRIS merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Di dalamnya terdapat komponen-komponen sistem yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, penghubung sistem, input sistem, proses sistem, output sistem, visi dan misi, serta sasaran sistem informasi SDM. Adapun tujuan sistem informasi SDM yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan SDM.